Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak Budi, tumben ini ngomong-ngomong silakan. Ya, mau minta bantuan ini Pak. Wah, apa ini Pak? Jangan lupa loh Pak. Gimana Pak? Bantuan ini loh untuk pembelajaran saya gitu loh Pak. Oh. Biar baik dan benar bagaimana. Dengan IPA ya Pak ya? Ya. Oke, IPA berarti pembelajaran. Oh, untuk apa Pak? Supervisi gitu? Ya, supervisi tepatnya itu. Oh, baik, siap Pak. Nah, rencananya kapan Pak? Minggu depan. Minggu depan. Oh, berarti Rabu depan ya Pak ya? Ya, tanggal 24 Januari gitu. Ya, betul. Di Ya, kelas pintar. di kelas 9. Kelas 9. Ya. Kira-kira materinya apa Pak? Teknologi ramah lingkungan. Wah, mantap ya. Kebetulan saya juga punya basic sedikit fisika Pak ya, semoga bisa membantu. Teknologi ramah lingkungan. Oke, kelas 9 gitu. Ya. Boleh tahu mungkin Pak, selain materinya, topiknya, tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Ya, oke. Yang ketiga, untuk merancang upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Siap. Sabun? Yang terakhir bisa 4 bisa toh? Oh, boleh Pak. Enggak, banyak boleh. Mengambil keputusan secara tepat untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan dengan bertanggung jawab. Nanti kalau saya boleh instalkan ini berarti ini Pak ya, sebenarnya untuk bagaimana siswa itu bisa belajar mengenai jenis pencemaran lingkungan dan teknologi ramah lingkungan ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau bagi saya Pak Awan ini udah luar biasa ini, guru senior kami ini. Dia biasa saja Pak. Nah, kira-kira Pak, area pengembangan apa Pak yang Bapak ingin untuk kembangkan? Itu yang pertama manajemen kelas, yang kedua itu pembelajaran menarik dan interaktif menggunakan media digital. Di kelas 9 ya Pak ya? Iya, kelas 9. Di kelas 9 kita ini memang kelas yang super ya Pak. Kelas paling banyak 27 siswa. Iya. Nanti perlu manajemen kelas Pak, siap. Terus yang kedua, pembelajaran menarik interaktif menggunakan media digital. Ya baik, dulu saya juga punya sedikit basic background S1 saya dari TIKAM, mungkin bisa membantu. Oke, siap Pak. Nah, kira-kira yang sudah terpikirkan di hati pikiran Bapak itu apa kira-kira? Apa strateginya apa untuk bisa mencapai ini Pak? Lalu strategi pembelajarannya, kira-kira minggu depan itu Bapak sudah punya, istilahnya di pikirannya punya apa yang akan dilakukan? Oke. Strateginya dalam pembelajaran nanti ya. Selama 2 jam itu. Jadi nanti dalam pembelajaran intinya itu kan saya beri LKPD. Oke, siap. Ya, kemudian saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil siap. Nah, kelompok kecil. Kemudian bisa menggunakan media PowerPoint juga. Wah, mantap, itu sudah digital sebenarnya ya. Siap. Ya. Oke. Terus yang kemudian sudah menggunakan ini Pak, TPACK itu loh Pak. Belajar menggunakan barcode. Nanti, barcode. Ya, nanti direkam bisa kasih barcode. Siap. Kemudian nanti anak menyekan di situ. Nanti anak boleh bawa HP Pak? Boleh, ini belajar dengan digital. Ya itu yang terakhir yang menyekan dengan barcode itu Pak. Oke, siap Pak. Berarti kalau saya boleh sampaikan bahwa dalam supervisi yang saya ketahui itu paling kita punya 3 tahap fase. Yang pertama sebenarnya kalau seperti ini bisa kita namakan praobservasi Pak. Nah nanti berarti pada Rabu depan tanggal 24 Januari kita akan laksanakan tahap observasi. Jadi saya minta izin untuk datang ke kelas dan mengamati dengan gitu. Mungkin bisa video nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti mungkin bisa minta tolong bantuan anak-anak juga. Terus yang terakhir setelah selesai itu nanti kita akan adakan yang namanya kegiatan pasca observasi Pak. Iya, siap. Nah, pasca observasi nanti saya akan coba lakukan satu teknik yang namanya coaching untuk bisa membantu Bapak untuk menggali potensi sehingga area pengembangan 2 ini menjadi dan pembelajaran digital interaktif ini bisa tercapai. Saya percaya Pak Wan pasti bisa kok. Iya, terima kasih atas motivasi semangatnya Pak. Iya. Oke Pak, berarti dipersiapkan dengan baik. Kita ketemu lagi Rabu depan tanggal 24 Januari sekitar jam segini ya Pak ya, di kelas 9 ya. Siap. Jam pertama ya Pak ya? Iya, benar ya? Iya. Ya baik, siap. Ya. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Ya Pak, kita bisa membantu Pak. Iya. Ya, oke. Siap. Anak-anak gimana kabarnya? Baik. Dah, kita mulai pelajaran kali ini tentang teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mas Advan dipimpin doa. Doa selesai.
Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pembelajaran kali ini tentang teknologi ramah lingkungan ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya anak-anak, itu ada 4 nanti. Sebentar ya. Sebentar dulu. Ini belum ini. Coba jangan rame dulu. Jangan rame dulu coba. Ini tujuan kita dalam belajar kali ini. Orang gede ya, saya gedekan dulu ya. 1, kita nanti melakukan kegiatan pengamatan dan berdiskusi, juga mengidentifikasi jenis-jenis pencemar lingkungan dengan benar. Yang kedua, masih melakukan pengamatan juga dan berliterasi, diskusi tentang teknologi ramah lingkungan. Ketiga juga kita nanti dapat merancang upaya-upaya untuk mengatasi pencemar lingkungan dengan tanggung jawab. Yang terakhir, nanti kita akan mengambil keputusan secara tepat dalam mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan dengan tanggung jawab. Oke? Ya. Manfaat kita belajar kali ini untuk teknologi ramah lingkungan supaya kita tahu kita menggunakan teknologi itu yang tidak merusak lingkungan ya. Contohnya kan banyak toh teknologi yang tidak merusak lingkungan. Kalau kendaraan mobil listrik, gitu, tidak mengeluarkan emisi sehingga ramah lingkungan. Ini ada satu pertanyaan untuk kalian jawab nanti ya. Kalian ini kan semua generasi penerus negeri ini, ya toh, penerus bangsa ini. Ya. Apa peran kalian untuk melindungi bumi ini dari pencemaran udara yang terjadi? Apa peran kalian supaya pencemaran udara ini tidak banyak, bahkan berkurang? Menurut kalian apa? Harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Banyak menanam pohon sehingga taman-taman semakin banyak, ya toh? Sehingga oksigen akan semakin banyak, ya enggak? Nah, dengan oksigen banyak kita bernapas rasanya lebih seger, sejuk. Itu berarti udaranya itu berarti bagus. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak akan melakukan dulu tes awal atau namanya pretest yang kalian kerjakan di lembar soal ini, ya. 1 anak 1. Ini lembar pretest. Kerjakan nanti di titik-titik di bawah ini. Oke. Ini sudah berapa ini? 2 atau 1 ini? Sebelahnya 1 berarti. Ya langsung dikerjakan yang sudah punya soal pretest ini. Kasih nama dulu ya, kasih nama dulu semua. Sambil nunggu temennya ya, karena kemampuannya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lamban. Ya, tunggu dulu. Kalau sudah semua, itu nanti dulu, ditaruh di lacimu dulu. Ini laci dulu, laci. Geser ke kanan, yang sana Mas Samuel. Nanti geser ke kiri, ini geser ke kanan, numpuk di Advent ya. Nanti penilaian yang Bapak lakukan ini ya, ada penilaian tes formatif, sikap, keterampilan, dan sumatif ya, untuk menilai kalian. Ayo, geser sekali lagi. Ayo geser 1. Ayo geser. Geser sini dong kamu no. Numpuk ke Advent situ. Nah. Nih. Yang belum dapat siapa? Nih. Udah, ayo. Mas, koreksi sekarang koreksi. Sebentar aja ya, 2 menit cukup. Nanti tak tarik lagi. Saya salahkan nggak apa-apa. Iya, salah corek no, betul centang gitu. Ada 100. Kalau betul 1 berarti 50, betul 1 2 100 gitu aja. Berarti ya 50 gitu aja. Gampang toh? Ini kan 3 ciri pencemaran udara.
asapnya apa? Udaranya berbau gitu, berwarna. Apalagi? Terus yang kedua, ya betul. Penyebab terjadinya pencemaran udara apa? Asap kendaraan bermotor. Terus apa lagi? Udah kumpulkan. Udah apa lagi? Bukan dulu sampai. Bagus, banyak yang sudah tahu tentang tes awal materi teknologi ramah lingkungan. Ya, pinter-pinter. Nes, biar semangat dulu Pak Awan mau berikan penyemangat kalau tadi ya. Saya bilang SMPG kalian semangat apa? Luar biasa. Ayo. Siap? SMP PGRI. Biasa. Sebelum kita ke kegiatan pokok kita dan belajar hari ini, Bapak akan memperlihatkan polusi udara di kota provinsi kita Semarang ya. Kita akan meneliti, mengamati Semarang karena di Solo udaranya sudah baik, hijau. Ingat, udara baik dalam kondisi baik itu angkanya 0 sampai 50 itu baik. Kemudian 50 sampai 100 itu sedang. Nah, kondisi sedang. Ya, ada polusi ya, polusinya sedang gitu ya. Terus 101 sampai 200 itu kondisinya buruk untuk kesehatan makhluk hidup. Nah, kita lihat di sini. Nih seperti ini, perhatikan. Yaitu pada tanggal 10 Januari, Pak Wan saya lihat ini kondisi warnanya kuning. Ini kondisi udaranya itu dalam keadaan sedang 67. Jadi kualitas udaranya 67 atau sedang. Masuk kategori sedang. Ini peta polusinya. Ini. I atau ini disingkat ini indeks kualitas udara maksudnya ya. 67 itu. Tingkat polusinya kategori sedang. Polutan utamanya 2,5 PM 2,5 ini. Nah, sekarang untuk kegiatan berikutnya untuk engagement kalian nanti tak kasih LKPD ya. Nanti di-scan di barcode di situ. Berapa kondisi keadaan kualitas udara di Kota Semarang ya. Ini LKPD-nya akan saya bagikan. Berarti nanti kalau kuning ini berarti sedang, kalau hijau baik, kalau di atas berarti merah berarti buruk, itu tidak baik. Ini kerjakan sendiri dulu ya. Setelah ini nanti baru kelompok. Kelompok nanti tak bagi menjadi satu kelompok 3 anak ya. 3 anak itu nanti dapat materi apa? Misalnya mobil listrik, di sini dapat panel surya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, belakang nanti 5, 6, 7, 8 ya. Kelompok 1 nanti presentasi, kelompok 5 wajib melakukan atau bertanya atau memberikan tanggapan. Sama kelompok 2 nanti maju, kelompok belakangnya 6 berarti memberikan tanggapan atau melakukan pertanyaan. Sampai kelompok 4. Gitu ya. Ini dulu. Kerjakan ini dulu. Di LKPD ini dulu. Di halaman kedua ini ada barcode, kalian scan. Nanti muncul kualitas udara di Semarang seperti apa, ya? Ya ini yang barcode yang kedua ini loh, halaman kedua, ya. Kurang ini. Sana. Ya nanti Pak Man bantu. Itu mungkin ada yang nggak bagus kopiannya. Tak tukar yang bagus nanti. Ya nanti coba dulu. Coba lagi. Nanti lama-lama bisa coba. Nah itu ada itu loh. Berapa itu kondisi anunya? Yang kuningnya itu berapa angkanya? 69, 96, 96. Jadi betul tadi Pak Wan tadi sudah mencoba angkanya 96. Berarti masuk kategori apa? Sedang. Polutannya mencemari udara itu PM berapa di situ? Di HP ada itu. Kayak ini loh. Kayak ini Pak Wan ini loh. Oh ini loh. Ini polutan ini loh, PM 2,5. Mas,
Ini polutannya PM2,5. Kamu berapa? Cari di HP-mu. Nah, diisi. Ukurannya kecil, ya. Udah semua belum? Kita tunggu ya. 10 menit lagi ya, cukup. Yang sudah, siapa angkat tangan yang sudah? Yang sudah? Mas Mbak Aul yang sudah diambil, sedapatnya dikumpulkan. Ya kamu gul ke sini, bawah sini. Biar diambilin sama Agnes, jalan duduk. Aulia sini, Agnes ambil sini, bawah sini semua. Ambil. Sedapatnya Rum. Sedapatnya Rum. Oke, saya waktunya habis. Sedapatnya saja. Nanti nggak usah. Sudah ada nama sendiri. Rizal, yang sobekan tadi di mana? Yang sobekan tadi? Bawah sini, sobekannya bawah sini. Tak lihat Pak Awan. Sini bawah sini. Taruh sini dulu, taruh sini dulu. Taruh sini dulu. Mana yang sobekan tadi, taruh sini. Ini judulnya apa? Di sini yang sudah mana? Pak Wan dulu. Nah, yang lain mana? Yo, udah semua. Bentar, tunggu dulu bentar. Coba. Ini sudah saya cocokkan udah. Ini toh kita nanti setelah engagement tadi berbagi pengalaman tentang kondisi polusi udara di Semarang seperti apa. Udah toh tadi berapa? 96 PM ya, termasuk sedang, gitu. Nah, setelah ini kita akan membentuk kelompok. Nanti setiap kelompok terdiri dari 3 anak, ya, 3 anak. Yang belakang juga 3 anak. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Yang belakang ini kelompok 5, 6, 7, 8. Nah, kelompok 1 nanti maju membaca hasil presentasi dari teknologi ramah lingkungan, bisa ke bagian mobil listrik, ada yang hidropower, panel surya maupun biofuel itu ya. Ya. Nanti 3-3. Ya 3-3. Oke. Sekarang akan Pak Wan bagi kelompoknya. Mana yang dapat mobil listrik, mana yang dapat panel surya, nggak boleh 3-3. Nggak boleh. Pak yang menentukan. 3 nih kelompok sini, ini kelompok sana. Ini 3 sini, 3 sana. Ya, yang tengah ke belakang 1, ke depan 1, ya. Yang di tengah ini loh, depan sini. Gabung sini, hadap sini. Ke. Hadap sini. Ya apa-apa. Nah, rame. Yang tengah sini dapat bagian mobil listrik, ya. Nanti kalian presentasi membaca di depan tentang mobil listrik itu apa. Nah itu. Ingat, nanti yang maju itu yang kelompok depan ini. Belakang hanya tanya atau menanggapi boleh dari yang dibaca di depan nanti. Coba lihat depan ini. Itu di depan ada biofuel itu. Yang dapat biofuel siapa? Tunjuk jari. Kelompok sini ya. Oh, kalian literasi dulu biar tahu. Sama dengan yang LKPD di tangan kalian itu. Ini ya, bahan bakar yang ramah lingkungan. Biofuel ada 2 ini itu. Ya, etanol dan biodiesel itu ya. Nih seperti ini. Itu kalau berwarna seperti itu. Tuh cara membuatnya itu. Di LKPD kalian ada atau itu? Ini untuk biofuel.
Ya, dari kultur bakteri kayak genetik terus sampai nanti difermentasi, distilasi baru keluar bioetanol. Distilasi ini bioetanol. Ya. Kemudian ada hidropower. Mas, yang dapat hidropower siapa? Kekuatan air itu loh. Oh, kelompoknya Mbak Niko ini. Ini ya, cara untuk mendapatkan listrik dengan menggunakan rotor dan stator ini. Juga dengan baling-baling, turbin dan sumbu utama ini. Dengan air nanti menghasilkan listrik. Ya toh? Ini kan termasuk teknologi ramah lingkungan. Tidak mencemari toh. Mungkin ada pencemaran tapi sedikit, tidak seperti yang dengan kimia atau nuklir gitu. Ini yang hidropower, ini cara membuatnya seperti ini. Lihat itu. Kemendikbud tahun 2018 sumbernya ini. Kemudian yang ketiga, sel surya atau panel surya pada sekolah bisa dipasang ini kalau punya dana. Ini cara membuatnya ini. Cara membuatnya ini seperti ini, gambar ini. Di atapnya dikasih solar cell, sistem diagramnya seperti ini. Ya. Ada solar panel juga. Di literasi dibaca ada semua ini. Dibaca semua ada semua. Ini yang solar cell. Kalau pengen jelas lagi boleh scan barcode di sini, boleh itu ada. Ya. Ada tentang mengetahui lebih lanjut tentang sel surya dari sini. Ya. Terus yang terakhir mobil listrik. Ya, ini yang dapat mobil listrik siapa? Jifta dan lain-lain. Nah, kalian pelajari itu. Kok mobil soal listrik ini bagaimana itu? Nah, bisa jalan. Dan tenaga listrik, baterai ya pasti ya. Ini mobil listrik pertama kali ditemukan oleh seorang bernama siapa ini? Bahasa Inggris Thomas Parker ini. Tahun 1884. Nih. Terus dikembangkan lagi sampai sekarang. Boleh di scan barcode di sini. Lebih tahu lanjut tentang mobil listrik seperti itu. Itu ya. Sudah selesai untuk berliterasinya dan menyiapkan barcode-nya di situ. Karena kita waktunya hanya 2 jam ya, 80 menit. Sudah? Coba sekarang yang mau maju siapa dulu? Presentasi. Yo, Agnes nanti kelompoknya belakangnya Agnes berarti kelompok 6 menanggapi ya. Arum menanggapi apa itu nggak apa-apa ya. Atau Mbak Wanda. Ayo berdua. Coba dulu. Ayo. Ul. Ul ayo berdua Ul. Ayo. Perhatikan. Mbak Aul, ayo coba kecengengesan. Ketika cahaya matahari mengenai tanah surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen magnetik. Mbak Arum, perhatikan kalau perhatikan. Terus nanti tanya. Ayo kalau lain juga berusaha diri untuk Guyon. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Semua tepuk tangan. Belum. Nel, ditanggapi dulu. Masih berdiri di sini. Aul, Nes. Masih berdiri. Aul, Mbak. Masih berdiri sini. Yo, diam dulu. Ayo. Tentang panel surya itu gampang toh. Tanya apa? Tanya wajib. Bertanya aja wajib enggak, Bapak? Bentar ada sesuatu. Ayo, Amanda. Ya gitu, biar ya. Pengertian apa? Dari? Oh, pengertian apa kan menulis? Cara mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Pinter sekali. Ya, cukup ya.
Sudah? Cukup? Cukup ya, ayo. Ganti Mas Adven. Mas Adven dulu katanya tadi. Ayo. Ayo yang lain, Mas. Menghargai temannya. Biopol adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan organik. Biopol termasuk sumber daya alam Jadi kuyu. Ada dua jenis, yaitu untuk etanol C2, H5OH dan biodiesel. Enggak apa-apa, terus. Ayo kita tanggapi Jepsa dulu. Kelompok ini nanggapi Asraf, Pak. Afsaf sama Mas Samuel. Tanya tentang biofuel itu sedikit aja nggak apa-apa atau menanggapi. Wajib loh. Aku, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Ayo tanya. Apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya nggak apa-apa. Energi ramah lingkungan. Yang lain perhatikan dulu. Yo silakan. Mas Adven, duduk dulu please. Yang lain perhatikan. Yang lain, motor elektrik ini mampu memberikan tenaga utara dengan cepat dan memberikan kecepatan yang kuat. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 2008 karena mobil ini tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Penggunaan energi mobil listrik secara massal masih mengalami beberapa asap. Kenapa mobil listrik tidak mengeluarkan asap? Orang-orang asapnya kayak truk-truk ya loh. Karena listrik. Menggunakan teknologi listrik dengan baterai yang ditaruh di mobil, ya sehingga ramah lingkungan. Ya, baterai habis nanti dicas Mas, ada casnya. Makanya mobil listrik belum populer, berarti kan ya. Karena satu, infrastrukturnya mahal, ya enggak? Harganya juga masih mahal, itu ya. Tapi ngirit, nggak usah beli bahan bakar, cukup dicas. Ya, Adven tanya. Apa keuntungan menggunakan mobil listrik? Keuntungannya tadi Mengurangi polusi udara. mengurangi polusi udara, pinter. Terus cukup? Apa lagi? Adven nambahi mungkin, apa nambahi? Kenapa? Tadi Untuk mengurangi efek rumah kaca bisa ya, bagus ya. Biar terjadi polusi. Cukup ya? Ditepuk tangan dulu. Sudah masih semua tadi? 4 kelompok? Terus lanjut. Sampai sini, ini bapak biar dibaca Mbak Niko yang ini. Yang keras, yang kurung. Hop, diem. Dah, lanjut Mbak Niko, tuh. Lanjut Mbak Niko. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya udah diterangkan tadi. Nah ini, yo nanti kamu boleh membaca materi ini ya. Dengan gambar itu bisa. Ya, bisa dijelaskan cara kerjanya? Nah itu nggak muncul gambarnya. Oh, Ya, pakai ini aja. Jelaskan itu. Kebaca ini aja air. Dengan berapa alat itu? Ini baca. Ayo. generasi sekitar pertama yaitu starter dan rotor. Jadi cara kerjanya adalah dengan menggunakan starter dan Itu, Pen. rotor. Cara kerjanya dengan menggunakan stator dan generator itu. Ya, ada baling-baling. Ya, digerakkan dengan air, turbin, masuk ke generator ya. Nanti bisa menghasilkan apa? Listrik. Itu ya, cukup ya? Cukup ya?
Ayo tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Duduk masih kelompoknya masing-masing ya. Kamera dulu ya, kameranya kurang ke bawah. Ayo, ini dilihat dosen, diskusi siapa? Ada dosen dari Universitas Negeri Jogja ya. Orang pinter-pinter. Masih kelompoknya tadi. LKPD-nya juga dibuka. Jangan minjem. Ya. Ya sebegitu memang kok. Ya. Sudah toh, kelompoknya masih bagus. Sekarang kita akan ke materi berikutnya, itu evaluasi. Sebelum itu kita semangat lagi ya. Dengan cara apa? Itu semangat. Yo, ayo, Pak Wan bilang apa tadi? SMP PGRI kalian apa? Biasa. Ayo, ulangi. 1, 2, 3. SMP PGRI. Luar biasa. Oke. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita kerjakan yang terakhir, evaluasi. Duduk, terus sampai toh, lagi. Kembali. Ini. Kembali ke sana. 1. Soal terakhir evaluasi. Kalian kerjakan, milih ya atau tidak, benar atau salah, dan ada isian juga yang di nomor 9, 10 itu yang agak susah. Ya, disilang boleh, dicentang boleh. Di checklist boleh, disilang boleh. Ayo, sekarang kerjakan. Masih ada waktu. Setelah itu nanti kumpulkan, terus kita akhiri dengan penutup nanti. Sudah ya? Waktu habis. Sedapatnya tutup dulu. Mari kita menutup pelajaran ini. Ayo. Pulpen ditaruh di meja dulu. Sedapatnya dulu. Wes ya, coba. Lihat Pak Wan semua dulu. Pulpen ditaruh di meja dulu semua, ya. Mbak, tutup dulu yuk. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita simpulkan kegiatan belajar ini. Tadi kita sudah belajar tentang ada polusi udara, ya. Enggak, disebabkan oleh kendaraan, aktivitas dari pabrik, pembakaran dari sampah, ya. Juga ada teknologi yang ramah lingkungan. Berupa apa tadi? Teknologi ramah lingkungan? Mobil listrik, ya, hidropower. Apalagi? Sel surya, itu ya. Itu tadi semua ramah lingkungan ya. Yang akan kita kembangkan terus supaya energi kita ini tidak bisa habis. Karena itu bisa diperbarui. Kalau minyak digunakan selesai ya habis berapa tahun, ya enggak? Sekarang kita merefleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian dapat sesuatu dari belajar hari ini? Dapat. Ulangi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Nanti habis ini kalian boleh pulang. Sebelumnya berdoa dulu. Terus materi berikutnya minggu depan kita akan pelajari tentang pencemaran tanah dan pencemaran air. Oke? Nah, sekian. Kita tutup dengan doa dulu. Coba Salven, siapnya kita berdoa dulu. Selamat siang, silakan keluar dengan tertib. Boleh pulang.